Ya kemarin gua pernah bilang ya kalau gua nggak akan review kit dari Cikuks atau ya mungkin dari seri baru ini ya. Let's just say alternate UC. Cuman ya that's not why but I got one. Halo guys, aku Dedi dan ya I don't know why but ya gua kemakan omongan gua sendiri. Jadi hari ini gua akan review Cikuks setelah 3 bulan dari pengumumannya, mungkin dari set ininya lah ya, apa perilisannya, dan sekarang baru masuk ya ke Indo ya. Ya kebiasaan ya kalau di Indo tuh nunggu 3 bulan dulu baru datang ya. Serinya udah kelar baru keluar kitnya. Kayak oke, I guess. Tapi ya menurut gua kayaknya agak kurang lah ya, harusnya bisa lah ya pas lagi rilis gitu kan. Cuman ya but anyway akhirnya dateng juga cok. Ya awalnya gue mau nitip ya ke temen gue gitu ya yang kesana, cuman ya dia udah balik duluan, jadi ya that's a shame. Tapi sekarang harga high grade di Indo tuh agak mahal-mahal juga sih ya sekarang. Jadi ya sebenarnya gue pengen ya nitip gitu ya ke teman gitu ya. Ya anyway, dapat yang lebih cepat yang mana lah ya. Jadi ini ini ya model yang baru dari seri Cikuks ya. Jadi kalau bisa dibilang itu alternate timeline lah ya dari UC ya, ibaratnya kayak what if ya di Marvel lah ya. Bisa gue bilang serinya itu seri kayak butterfly effect lah. What if kalau A melakukan B gitu jadinya C gitulah, kayak ya branch of timeline jika melakukan sesuatu yang berbeda lah dari awalnya. Dan ya ini yang terjadi. Di sebelahnya kita bisa lihat di sini itu ya dia kayak gini. Yang gimmicknya cukup banyak lah ya. Ada ininya, kepalanya dia dibuat beda ya sama activate sama non activate ya, Omega Psycho View-nya. Terus kita ke sebelah dan ya cuman gini dong. Ya I mean inilah pas hasil jadinya. Dan di sini tuh ada yang kecil banget tau. Di sini tuh ada kecil banget yang unpainted state ya. Di sini ada penjelasan ceritanya walaupun ini cuman plot awalnya ya. Terus ya tapi sisa-sisanya kurang terlalu digambarin. Tapi ya menurut gua lebih ini diisinya lah ya. Kita coba buka dan ya btw ini cukup tipis ya. Oh iya, sama gue baru inget di sini dia modenya vertikal ya, gue baru inget. Jadi kayaknya kalau di shelf, kalau dipajang di tempat jualan tuh dia bagus kelihatannya. Dan ya sekarang kita buka dan ya cuman 3 bag tapi stikernya bejibun tuh. Dan ya gue manual. Tapi kalau gue lihat-lihat dari manualnya ini mungkin unik ya. Yang uniknya ini. Jadi, ini gue matiin. Ya, jadi di buku manual ini biasanya itu kita bisa lihat ininya ya, apa kayak penjelasan dari senjata-senjatanya atau ya feature-featurenya lah ya. Cuman di sini nggak ada ya. Berasa kayak KW. Ya, entah kenapa gue lihat ini pertama kali kayak really kayak cuman gambar doang, nggak ada penjelasan kayak apanya lah gitu ya. Mungkin entah karena keluarnya pas pertama kali sebelum animenya keluar, jadi dia ngasih plain aja begini. Dan ya it irritates me. Is there a name for that beam saber, like itu kayak sling ya, apa rope sling gitu kayak. Iya, sebenernya gue penasaran aja gitu kan, kayak namanya apa aja gitu kan. Dan ya hampir gak ada kecuali Tomonosuke Hithawk. Mungkin dari Hithawk kita udah tahu ya ini MS-nya dari fraksi mana lah. Kalau kita lihat dari runnernya, ya runnernya ini sebenarnya simple ya, cuman beberapa lah ya, beberapa putih sama biru ya, biru agak keabu-abuan gitu ya. Di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stiker foil ya, ini buat color collecting ya kayaknya. Terus ada marking stiker ya, ini buat warning semacam ya. Dan ya entah kenapa ini ya, gue it's been a while lah ya kalau gue bilang ya ini dapat kayak ginian tuh. Manual yang gue jelasin tadi pada gini. Dan
ya segitu aja. Jadi itu runner. Dan ya sekarang kita lihat hasilnya gimana. Dan ya akhirnya jadi. Dan ya mungkin kalau yang udah sadar dikit ya, yang gue present sekarang itu udah gue pasangin marking stickernya ya, sama color correctingnya ya. Mungkin ada tambahan juga lah beberapa ya, tapi kalau belum diapa-apain jadinya begini. Kalau gue bilang sih cukup oke lah ya, nggak terlalu sibuk juga. Dan mungkin menurut gue kalau buat customize mungkin cocok ya, apalagi Jikox ini ya emang baru gitu ya. Dan ya desainernya dari Eva, jadi mungkin bisa color correcting jadi kayak Eva 01 atau 02 ya, depends depends on you guys. Tapi gue bisa ngeliat lah ini apa, kalau gue custom jadi seri Eva bisa ya, apalagi warna bodinya udah cukup mendukung lah ya deh, udah mirip udah mirip kayak Eva lah. Jadi bisa lah lu ngambil color palette dari Eva 01 mungkin, terus lu tempel ke sana jadinya Jikox Eva, well just like that. Tapi ya kalau udah dikasihin stiker pun juga cukup bagus lah ya, jadi kelihatan kayak emang kelihatan banget lah ininya prototypinya lah ya, kalau gue bilang lah ya. Dimulainya dari stikernya itu dia ada 2, dia ada color correcting 1 sama kayak marking warning gitulah ya 1. Jadi dia ada 2. Nah untuk yang color correctingnya dia cuman dikit lah ya, cuman mata sama oren-oren ini yang ada di paha atas ya, itu dia pakai stiker color correcting sama beberapa marking juga ya di bodinya itu. Nah untuk yang warning semacamnya itu dia ada mostly-nya di yang merah ya, yang merah. Dan menurut gue yang nggak bisa dijadiin part itu dia jadi inilah merah ininya lah, kecuali mungkin bagian thruster. Kayaknya menurut gue thruster sebenarnya bisa aja ya dipakein part ya, cuman kayaknya menurut gue lebih susah ya, jadi dia pasang stiker aja ya. But anyway, kalau udah dipasang pun juga cukup bagus lah ya, nggak terlalu ini banget lah ya, walaupun masih ada beberapa yang perlu di-correcting ya. Kalau mau detail banget kayak di thrusternya itu di bagian sini tuh harusnya di warna putih agak biru ya, ini tuh agak biru banget, agak biru, mungkin putih tambah light blue ya, menurut gue udah cukup oke lah ya untuk cover ininya lah. Terus beberapa orange-nya, contohnya di bagian thruster ini ya, di bagian thruster ini harusnya ada orange-nya, terus di dalam ini juga ada. Menurut gue kalau untuk benerin warnanya lah, ininya cukup dikit lah ya, tapi menurut gue kesan pertama gue dari yang ini tuh emang udah oke lah ya, cocok lah buat orang-orang yang maunya quick build juga oke gitu. Dan untuk aksesorisnya juga, well, let's just say basic lah ya. Ada beam rifle yang sekarang, ada beam saber. Nah, beam sabernya ini cukup unik ya. Beam sabernya ini dia bentuknya kayak rope thrower gitu, apa namanya tuh, gue lupa inget juga tuh namanya tuh. Jadi dia bentuknya ngebulet gitu ya, cukup unik lah ya untuk ini ya, segi dari Gunpla sendiri itu ya. Jadi yang biasanya cuma tongkat panjang, sekarang itu dia bentuknya lonjong. Yap. Nah ya, ini salah satu contohnya. Dan ya mungkin kalau yang lihat pertama kali pun juga agak bingung juga ya, gue juga agak unfamiliar lah sama bentuk yang kayak gini ya. Dan ini yang biasa ya, ini gue ngambil dari Hanyu, dan ya bisa kelihatan ya bedanya ya, cuman dan kelihatan lebih tebal dan lebih panjang ya yang tongkat. Cuman ya inilah refreshment yang sangat bagus lah ya untuk bisa ya. Terus ada shield, dan ya sebenarnya shield tuh masih sama aja lah ya, sama kayak ini, cuman slap aja dan that's it gitu. Dan ya menurut gue yang paling beda ya, yang bikin uniknya ini tuh dia ada 2 mode. Nah yang gue kasih sekarang ini dia pakai mode ini ya, Psychomune-nya nyala ya. Jadi dia itu kalau Psychomune-nya nyala itu dia keluar ya kepala Gundamnya. Cuman kalau nggak keluar, dia kalau nggak nyala itu dia jadinya kayak gini. Nah ya, jadi kayak ketutup gitu ya, kayak kuda ya. Kalau kuda lagi ini delman gitu ya, delman kan kalau ini dia kayak gini ya, ketutup gitu depannya ya, jadi kelihatan cuma depan doang ya, kayaknya ini sensor depannya nih ya. Tapi ya itu cuma 2 itu doang yang bikin beda ya. Dan menurut gua cukup detail lah ya ininya,
kepalanya doang itu pun menurut gue cukup detail ya. Kalau orang-orang yang perfeksionis mungkin akan nambahin abu-abunya di sini, dan ya di belakangnya juga kelihatan ya kayak ada lock, kayak ada yang nonjol-nonjol itu. Nah dia itu nyambung loh sama ini ya, jadi emang kayak kerasa banget lah ini lock on locknya gitulah ya. Ya di bagian kakinya ini pun juga agak unik ya, dan kakinya bukan kaki, literally dia kayak cuman thruster F22 yang dicampur sama I don't know soul. Cuman ya emang saking simple aja jadi ya, tapi gue suka ya bentuk simpel begini ya. Ya but at least jadi thrusternya cuman dikit ya, jadi cuman 4 gitu ya. Ini ya menurut gue menunjukkan gimana Zion itu sangat inilah ya, sangat R&D-nya itu sangat bagus lah ya, apalagi di bagian space MS gitu ya. Gue nggak kayak MS lain yang keluar di seri-seri lain itu kayak Gundam atau semacamnya. Kalau Gundam sih menurut gue emang dia simple juga ya, bentuknya 4 kayak gini juga ya. Untuk selanjutnya tuh menurut gue kayaknya lebih banyak ya tracer kayak Hainyu gitu kan. Hainyu tuh kan dia tracer tuh sebenarnya kalau ya gue bilang sih kayaknya dikit ya, cuman kayaknya kalau di imajinasi ini banyak banget gitu. Jadi menurut gue at the end of the day menurut gue cukup bagus ini kit. Cuman gue kurang serak sama harganya ya. Sekarang itu harga itu ada di 500 dan ya paling murah 400. Menurut gue agak overpriced ya. HG sekarang apalagi sekarang entah kenapa HG naik-naik mulu ya. Udah sampai kemarin 300, 400. Ya seingat gue sih dulu HG itu adalah kit paling murah yang bisa kita beli gitu ya. Cuman I don't know, sekarang malah tambah mahal dan ini juga tambah susah juga ya dapetin ya. Harus foto lah, harus nunggu 3 bulan lah, dibatasin cuman 20 lah, dan masih banyak yang beli lagi. Kapan ya balik lagi harga itu murah gitu ya. I think that's it from me. Thanks buat yang udah nonton, dan ya menurut gue itu jadi ya itu pendapat gue sama HG G-Cooks ya. Apa? Ya sebenarnya kita gue suka, cuman ya price pointnya seperti yang gue bilang tadi itu agak gak masuk akal juga sih, 400.000 cuman buat kecil gini. Ya, that's it from me guys. Thanks for watching and see you next time. And happy building guys. Gilguk yang berbeda banget ya dari yang biasanya.